silakan disimak penjelasan dari Ibu berikut ini. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas materi tentang bunga tabungan dan pajak. Perhatikan untuk gambar-gambar yang berhubungan dengan tabungan dan pajak. Lihat di sini, seorang anak sedang menabung di bank. Maka ketika beberapa bulan, maka tabungannya akan bertambah dengan bunga yang diberikan oleh bank. Bisa terlihat dalam buku tabungan ya. Sama halnya ketika kalian juga menabung. Kemudian yang kedua, lihat di sini, saat kita belanja ke sebuah toko, maka di bawahnya akan tertulis pajak yang berlaku. Misalkan di sini 10%. Itu adalah PPN. Sedangkan kalian bisa melihat kasus berikutnya, yaitu seorang pegawai, maka akan dikenakan PPh 21. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas, kita dalami lagi tentang apa sih bunga tabungan itu. Bunga tabungan atau pinjaman pada setiap bank dinyatakan dalam persen. Misalnya 10%. Itu artinya 10% untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga tabungan bisa kita hitung dengan persen bunga dikali dengan modal. Atau lihat di sini, jika kita uraikan, maka bunga A bulan dengan N persen, maka dapat kita peroleh dengan A per 12. Itu artinya 12 di sini adalah 12 bulan. Karena bunganya per tahun, maka A itu bunga bulannya. Berarti kalau misalkan 3 bulan, berarti 3 per 12. Dikali N adalah bunga yang diperoleh. Karena persen, maka itu artinya per 100. Dikali modal awalnya, atau uang awal yang disimpannya. Jika bunganya bunga harian, maka dapat dihitung dengan cara bunga sama dengan banyaknya hari menabung per banyaknya hari dalam 1 tahun. Dikali persen bunganya per 100 dikali modal atau uang awalnya. Contoh, Gina menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun. Maka besarnya bunga bank yang diperoleh Gina selama 8 bulan adalah, kalian bisa menghitung dengan cara 8 per 12 dikali 12 per 100 dikali 2 juta. Di mana 8 ini adalah menunjukkan bulannya, karena menabungnya sudah selama 8 bulan. Per 12 di sini adalah banyaknya bulan pada 1 tahun. Kemudian dikali dengan 12 per 100, itu artinya 12%. Dikali dengan modal atau uang awal Gina ketika menabung. Maka bunga yang diperoleh adalah Rp160.000. Kemudian untuk soal yang kedua, bunga selama 1,5 tahun. 1,5 tahun itu kalau kita rubah menjadi bulan, menjadi 18 bulan. Maka kita bisa memperoleh berapa bunga seluruhnya ketika sudah menabung selama 1,5 tahun adalah 18 per 12, berarti 18 2 bulan per 12 bulan atau per tahun, dikali 12% dikali 2 juta, hasilnya adalah Rp360.000. Kemudian, jika ditanyakan berapakah total tabungan Gina selama 1,5 tahun, berarti kita tambahkan dengan tabungan awalnya, yaitu 2 juta. Maka totalnya adalah 2 juta ditambah 360.000. Jadi hasilnya adalah Rp2.360.000. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pajak. Pajak itu dikenakan pada pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang akan kita pelajari saat ini. Untuk PPN, biasanya itu terjadi ketika kita membeli sebuah barang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, misalkan ketika kalian membeli suatu barang ke toko-toko, perhatikan kwitansinya atau perhatikan struknya. Di struk tersebut akan tertulis berapa pajak yang berlaku. Contoh di sini bisa terlihat ya, 10%. Berarti 10% dari total semua pembelian yang kita beli. Penghasilan
Penghasilan ini dikenakan kepada seseorang yang memiliki penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada seseorang yang memiliki penghasilan. Yang akan kita pelajari di sini, misalkan PPh 21, ada juga PPh 23 dan lain-lainnya. Untuk pajak, pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, atau harga beli barang. Jenis pajak yang berkaitan dengan pendapatan dan harga beli suatu barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Adanya PPh menyebabkan pendapatan atau gaji menjadi berkurang. Cara menghitungnya yaitu dengan besarnya pajak PPh sama dengan persentase pajak dikali penghasilan kena pajaknya. Kemudian untuk gaji bersih sendiri kita hitung dengan gaji kotor dikurangi dengan besarnya pajak yang harus dikeluarkan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari prosedur. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penambahan barang dari barang. Yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau jasa yang dikenakan kepada pembeli. Adanya PPh atau pajak penjualan menyebabkan harga barang-barang menjadi bertambah. Adanya PPN atau pajak penjualan menyebabkan harga barang bertambah. Adanya PPN atau dengan adanya PPN menyebabkan harga barang-barang menjadi bertambah. Cara menghitungnya, besarnya pajak PPN adalah persentase pajaknya dikali dengan harga awal. Maka harga barang tersebut menjadi harga awal ditambah dengan besarnya pajak. Kita amati contohnya ya. Pak Iwan membeli sebuah televisi dengan harga 4 juta rupiah dan dikenakan pajak penjualan 10%. Berapakah harga televisi yang harus dibayar oleh Pak Iwan? Cara penyelesaian dalam masalah ini, yang pertama kita hitung dulu. Cara penyelesaiannya, kita hitung dulu berapa total harga pajaknya. Cara penyelesaiannya yaitu kita lihat harga televisi awalnya yaitu 4 juta rupiah. Kemudian kita hitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Iwan, yaitu 10% dikali 4 juta rupiah, yaitu 400.000 rupiah. Sehingga harga televisi yang harus dibayarkan oleh Pak Iwan adalah harga semula atau 4 juta ditambah dengan besarnya pajak, yaitu 400.000. Sehingga totalnya adalah 4.400.000 rupiah. Untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, kalian bisa melakukan tanya jawab atau kalian bisa observasi ke bank atau ke tempat pajak. Bisa juga kalian bertanya kepada orang tua atau sumber-sumber yang sudah pernah menabung dan sudah pernah membayar pajak. Silakan kalian melakukan observasi dan pengamatan, kemudian tanyakan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bagaimana cara menghitung bunga tabungan, kemudian berapakah bunga yang diperoleh ketika kalian mewawancarai. Kalian bisa menanyakan bagaimana cara menghitung bunga tabungan dan berapakah bunga yang diperoleh setelah menabung. Begitu juga apabila kalian bertanya kepada seseorang yang sudah membayar pajak, bagaimana cara menghitung pajaknya, kemudian bagaimana
Begitu pula ketika kalian ingin bertanya kepada orang yang pernah melakukan pembayaran pajak, silakan tanyakan bagaimana cara menghitung pajaknya, kemudian berapakah pajak yang harus dibayarkan, dan silakan kalian buat laporan kegiatan kalian di rumah, baik itu berupa gambar atau karikatur, boleh berupa rekaman, atau dengan video dan foto-foto atau dokumentasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah kalian bosan untuk menuntut ilmu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.